Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nur Fauziah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Guru dalam Menerapkan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan atau PAIKEM pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 249 Astana Anyar, Kota Bandung. Nah, yang melatar belakangi penelitian ini adalah melihat fenomena yang terjadi bahwasanya guru pendidikan agama Islam masih menggunakan metode yang konvensional, di mana metode yang digunakan ini masih monoton atau kurang bervariasi, yang membuat siswa mengalami kejenuhan belajar dan membuat kerangka berpikir siswa itu tidak dapat menerima informasi dan pengetahuannya dengan baik gitu. Dalam materi ajar pendidikan agama Islam ini, maka dibutuhkan strategi yang PAIKEM. PAIKEM ini adalah pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, yang membuat siswa lebih menarik, menyenangkan, dan efektif dalam proses pembelajaran, membuat siswa nyaman dalam proses pembelajaran. Namun, bukan hanya siswa, tetapi guru juga dituntut untuk aktif dan kreatif agar penerapan PAIKEM ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran menggunakan model PAIKEM pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 249 Astana Anyar. Rangka pemikiran yaitu ada instrumental input yang terdiri dari guru, metode, media, dan evaluasi. Kemudian input yakni siswa dalam pembelajaran PAI. Kemudian terdapat environmental input yang diharapkan terciptanya lingkungan belajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan begitu. Kemudian dalam output yakni siswa belajar untuk menjadi semangat dan antusias dalam pembelajaran, dan guru mengajar menggunakan berbagai metode yang bervariasi begitu. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif tipe studi kasus. Kemudian sumber datanya yaitu sumber data primer yang terdiri dari kepala sekolah, siswa, dan guru PAI. Kemudian data sekundernya yaitu berupa dokumen, dan teknik pengumpulan data melakukan observasi. Jadi saya mengobservasi proses pembelajaran secara langsung di kelas. Kemudian wawancara, saya wawancara dengan data primer tersebut, dokumentasi yaitu RPP gitu, dan selanjutnya yaitu teknik analisis datanya. Saya menggunakan reduksi data yang dimana saya merangkum, lalu penyajian data yang dimana data disajikan dengan uraian singkat atau berupa bagan. Kemudian di situ saya menarik kesimpulan. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Di sini guru pendidikan agama Islam di SD Astana Anyar menggunakan rancangan pembelajaran sesuai dengan karakteristik PAIKEM, menggunakan sumber yang beraneka ragam, kemudian hasil kegiatan belajar dipajang di dinding kelas, kemudian kegiatan belajar mengajar bervariasi secara aktif, dan dalam mengerjakan berbagai tugas, siswa mencoba mengembangkan kreativitasnya semaksimal mungkin, dan antusias siswa itu dalam kegiatan pembelajaran itu ada gitu. Pelaksanaan pembelajaran. Di sini ada 3, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal, guru PAI melakukan hal yang sama, yaitu membaca doa dan membaca satu surat pendek, kemudian mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran, dilanjutkan dengan memeriksa kehadiran, menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian melakukan apersepsi, dan menanyakan materi yang dipelajari. Nah, pada kegiatan inti, guru PAI ini melakukan metode yang berbeda, yakni di kelas 2 menggunakan strategi true or false atau benar atau salah. Di sini guru PAI membacakan pertanyaan, lalu siswa menjawabnya secara cepat dengan mengangkat kertas yang benar atau salah. Kemudian di kelas 3 guru PAI ini menggunakan strategi role play, yaitu bermain peran, di mana siswa mendramakan bersikap secara ikhlas. Untuk kelas 6 guru PAI ini menggunakan metode reading aloud dan teks acak. Nah, membacakan ayat secara sepenggal-sepenggal, kemudian siswa mengikutinya, kemudian guru menunjuk siswa untuk membacakan ayat tersebut secara keras begitu.
Nah, kemudian teks acak ini yaitu untuk penilaian siswa, apakah siswa sudah hafal ayat tersebut, apakah belum gitu. Nah, ketiga metode ini membuat pembelajaran secara aktif. Sebagaimana menurut Iswal dan Reski Amelia, bahwasanya pembelajaran secara aktif ini menggunakan otak, baik untuk menggunakan ide pokok, memecahkan masalah, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari dalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Nah, adapun kegiatan siswa pada kegiatan mengajar berpusat pada siswa, yaitu bermain peran, menulis dengan kata-kata sendiri, belajar kelompok, lalu memecahkan masalah, diskusi dan debat, mempraktikkan keterampilan, lalu melakukan kegiatan penyelidikan. Nah, pembelajaran aktif ini dijelaskan pula dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, yaitu wata'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Nah, ayat ini menjelaskan tentang tolong-menolong dalam segala hal. Begitu juga dalam proses pembelajaran aktif. Proses pembelajaran adalah suatu proses yang membutuhkan perilaku tolong-menolong. Pembelajaran aktif ini membutuhkan adanya kerjasama antara beberapa komponen pembelajaran. Nah, dalam evaluasi pembelajaran ini sesuai dengan penilaian berbasis PAIKM, sebagaimana menurut Remy Swald dan Reski Amelia, bahwa penilaian berbasis PAIKM ini yaitu penilaian dengan penilaian proses dan penilaian hasil belajar. Nah, penilaian proses ini dengan cara mengamati siswa ketika proses pembelajaran berlangsung, dan penilaian hasil belajar itu menggunakan tes tulis atau tes lisan, begitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan dari saya. Laisal jamalu bi aswamin tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Kecantikan itu bukan karena pakaian yang menghiasi kita, tetapi sesungguhnya kecantikan itu ialah ilmu dan budi pekerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.